Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Merdeka News kembali menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Dengan saya Violeta Elki dan rekan saya Elaine Clariski. Inilah Merdeka News selengkapnya. Berita pertama kita hari ini adalah Jakarta masuk periode ekstrim, hujan lebat hingga awal Februari. Hujan sedang hingga lebat diprediksikan melanda Jakarta, setidaknya hingga awal Februari. Imbas beberapa fenomena atmosfer. Pada perkiraan cuaca Jakarta, BMKG memberi tanda peringatan dini buat wilayah ibu kota untuk Senin 29 Januari dan Selasa 30 Januari. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir, demikian peringatan BMKG. Cuaca ekstrim ini bisa berbentuk puting beliung, hujan lebat, hujan es, dan lainnya dengan dampak seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Untuk lebih lengkapnya, berikut wilayah potensi cuaca ekstrim periode 30 Januari hingga 1 Februari. Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. BMKG mengungkapkan beberapa fenomena atmosfer jadi pemicu cuaca ekstrem ini. Pertama, fenomena atmosfer Madden-Julian Oscillation atau disebut dengan MJO yang aktif pada kuadran 5 benua maritim daratan RI. Kondisi cukup signifikan terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. 2. Aktivitas gelombang atmosfer Ross Equatorial yang diprediksikan aktif di Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Ketiga, gelombang atmosfer Kelvin. Fenomena ini aktif di Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian selatan. Faktor-faktor tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut, menurut BMKG. Keempat, siklon tropis anggrek yang saat ini masih terpantau di Samudra Hindia Barat, daya Bengkulu. Kalau menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau disebut konvergensi di sekitar siklon tropis, serta menginduksi peringatan kecepatan angin di atas 25 knot, low level jet, di sekitar siklon tropis. 5. Siklon tropis masih terpantau di Samudra Hindia Barat, daya Bengkulu. Walau menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau disebut Kirli di daratan Australia, bagian timur. Fenomena ini membentuk daerah pertemuan angin konfluensi dan perlambatan kecepatan angin konvergensi, memanjang di Kalimantan Barat hingga Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan hingga Tenggara, Papua Barat hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah low level. Sekian dari saya, dan berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Berita selanjutnya pada siang ini adalah 7 RT di Jakarta Barat terendam hingga 60 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat adanya sekitar 7 RT di Jakarta Barat banjir hingga ketinggian 60 cm. Sabtu 27 Januari 2024. Genangan yang sebelumnya terjadi di 8 RT dan 2 ruas jalan, kini menjadi 7 RT atau 0,022% dari 30.470 RT dan 1 ruas jalan. Berikut daftar wilayah yang terendam banjir di Jakarta Barat. 1. Kelurahan Rawa Buaya jumlah 4 RT ketinggian 30-60 cm. 2. Kelurahan Cengkareng Timur jumlah 3 RT ketinggian 40 cm.
Kemudian Jalan Ruko Mutiara Taman Palem Blok A 20 RT 007 RW 014 Cengkareng Timur terendam hingga 20 cm. BPBD DKI Jakarta mengarahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan. Semoga cuaca semua segera cerah dan membaik lagi ya. Dan sekian untuk berita siang ini, sampai jumpa kembali di berita aktual berikutnya. Bersama saya Ileng Rizky dan Fiona Elki, Salam Merdeka News.